Laporan kas kecil, apa yang kalian ketahui tentang laporan kas kecil? Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus oleh perusahaan untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya relatif kecil. A. Pengertian kas kecil. Istilah kas pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata cash yang artinya uang tunai. Lawan dari kata kas atau cash ini adalah kredit yang memiliki arti dibayar. Kemudian baik itu dengan cara dibayar sekaligus ataupun dibayar dengan cara diangsur atau dicicil. Oleh karena itu, jika diartikan menurut sumber bahasa ataupun kata pembentukannya, kas merupakan kekayaan milik perusahaan yang berbentuk uang tunai. Kas merupakan aktiva perusahaan yang paling lancar karena kas paling sering digunakan untuk transaksi-transaksi dalam perusahaan. Orang yang ditugaskan untuk mengelola kas kecil ini adalah sekretaris atau bagian administrasi. Sekretaris diharapkan mampu merencanakan penggunaan dana kas kecil ini dan membuat pembukuan untuk disetor ke bagian keuangan. Jadi nantinya pihak administrasi atau ke sekretaris tidak perlu lagi meminta dana ke bagian keuangan jika ingin mengeluarkan dana yang sifatnya tidak terlalu besar dan untuk kepentingan sehari-hari. B. Tujuan kas kecil. Tujuan dibentuknya kas kecil antara lain 1. Untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. 2. Untuk membayar keperluan jumlah nilai nominalnya kecil yang tidak efektif jika harus menggunakan cek. 3. Membantu staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga kepada relasi bisnis pimpinan. 4. Membantu memperlancar aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. 5. Mempercepat pembayaran yang butuh dilunasi segera sehingga tidak butuh menunggu dalam waktu lama. 6. Menghindari kekurangan stok kebutuhan kantor yang bersifat kecil namun penting. Dengan adanya kas kecil, kebutuhan kantor dapat dibeli dengan cepat sehingga selalu tersedia. 7. Memudahkan pegawai tanpa harus membuat mereka menggunakan uang sendiri dulu untuk keperluan kantor. C. Jenis bukti transaksi kas kecil. Mengelola dana kas kecil tidak terlepas dari adanya transaksi keuangan. Dari hasil transaksi akan muncul adanya bukti-bukti transaksi keuangan. Transaksi adalah persetujuan jual beli di dalam perdagangan antara dua belah pihak. Bukti transaksi tersebut antara lain kwitansi, cek, faktur, nota kontan, nota kredit, nota debit, bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti pengajuan kas kecil. Formulir dana kas kecil ini hanya digunakan jika kas kecil menggunakan sistem atau metode pembukuan sistem IMPRES, yaitu sistem dana tetap. D. Prosedur penerimaan dan penggunaan kas kecil. Selain itu, pemegang kas kecil perlu memiliki ketelitian, kerapihan, dan kejujuran. Prosedur penerimaan dan penggunaan kas kecil dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Prosedur penerimaan. 2. Prosedur penggunaan. E. Sistem pembukuan kas kecil. Ada dua macam sistem dalam pengelolaan kas kecil. 1. IMPRES Pound System, sistem dana tetap. Sistem dana tetap adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana jumlah dana kas kecil selalu sama pada setiap pembukuan buku kas baru. 2. Fluctuation Fund System atau sistem dana tidak tetap. Fluctuation Fund System, sistem dana tidak tepat, disebut juga sistem tanggal tetap, adalah metode pembukuan kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah pada saat pembuatan buku kas baru. F. Selisih dana kas kecil. Selisih dana kas kecil adalah perbedaan atau terjadinya selisih antara uang kas secara fisik yang ada di cash box dengan catatan di pembukuan. Selisih dana kas kecil dapat dibedakan atas 1.
selisih kas lebih, yaitu jika saldo uang tunai lebih besar daripada catatan yang ada di buku. 2. Selisih kas kurang, yaitu jika saldo uang tunai lebih kecil daripada catatan yang ada di buku kas. Perbedaan selisih dana kas kecil ini bisa terjadi dikarenakan beberapa kemungkinan penyebab. 1. Tidak terjadinya uang kembalian. 2. Kekurangan atau kelebihan membayarkan. 3. Adanya penyelewengan oleh karyawan. G. Pemeriksaan fisik kas kecil atau cash of name. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana kas kecil oleh karyawan atau pemegang kas itu sendiri, perlu diadakan perhitungan pemeriksaan jumlah fisik dana kas kecil secara berkala. Besarnya saldo dana kas kecil yang diperiksa harus sama dengan saldo yang ada di catatan pembukuan. Kegiatan pemeriksaan untuk mencocokkan saldo pada catatan pembukuan dengan saldo fisik dana kas kecil di brankas. Ini disebut dengan cash of name. Nah teman-teman, segitu aja penjelasan tentang laporan materi kas kecil. Mohon maaf jika kurang dipahami. Sampai jumpa di lain waktu.